Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Benny Budianto. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di dalam ibadah secara streaming. Saya berdoa setiap saudara tetap kuat dan sehat di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui beberapa hal yang menarik tentang bagaimana kita menghadapi situasi kondisi saat-saat ini, di saat kita tidak bertemu lagi untuk sementara dalam ibadah di gedung gereja. Saya percaya kita semua akan diberkati melalui ibadah saat hari ini. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita akan mendengarkan satu pujian. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya pujian ini akan memberkati kita semua. Dimanapun saudara berada, mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita menaikkan pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Glory. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, oh glory. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kekuatan di jiwaku, glory. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, glory. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Biar kiranya kita tetap percaya bahwa dalam setiap musim di dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi masuk dalam program ini, kita bersama-sama berdoa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau ada selalu berserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain meskipun secara online. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga tatkala kami ada bersama-sama, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan menyertai kami semua, pribadi-pribadi yang menikmati, merasakan dan bersama-sama bertemu secara online Tuhan. Biar kiranya berkat Allah tercurah tatkala perenungan firman-Mu boleh ditaburkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita mengalami guncangan yang begitu hebat akibat virus corona atau COVID-19. Ada banyak orang yang begitu ketakutan dan khawatir akan kelangsungan hidupnya. Namun satu hal yang harus kita imani bersama, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia adalah penjaga kita yang begitu setia. Saya tahu bahwa kondisi bangsa dan kota kita sekarang ini sangat prihatin banget gitu. Kenapa sangat prihatin banget? Ini dengan terjadinya COVID-19 ini, keterburukan bangsa kita ini makin hari makin turun di dalamnya. Makin banyak orang yang menjadi takut di dalamnya, karena mau keluar pun tidak bisa, mau buat apapun tidak bisa, sehingga banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan terjadi. Jadi sangat perhatian banget di dalam bangsa kita maupun di dalam kota kita. Apalagi kota kita adalah DKI menjadi zona merah di dalam hari demi hari. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Mazmur 46 katakan bahwa Allah ada di dalam kota itu. Kota itu tidak akan goyah. Berarti saudaraku, saya percaya jikalau kita sehati untuk berdoa, sehati untuk naikkan kepada Tuhan, kota ini akan aman. Bangsa kita ini pun juga akan aman di dalamnya. Pendapat saya tentang kota dan negara kita saat ini, ya banyak yang pasti merasa kesulitan, dan juga pasti merasa nggak biasa ya, karena semuanya berubah. Dari yang dulu bisa ya aktivitas seperti biasa, sekarang pasti ada perubahan. Baik, dalam beberapa waktu yang lalu hingga saat ini, kota bangsa Indonesia bahkan dunia
sedang dikhawatirkan dengan salah satu wabah penyakit yang bernama corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Dan hari ini juga dunia sedang menunjukkan bahwa kita semua harus berhenti untuk bisa menyelesaikan permasalahan wabah penyakit corona. Banyak sektor yang melambat dan juga banyak juga yang terhenti. Nah, imbas daripada coronavirus 19 juga menyebabkan kita, anak-anak Tuhan, tidak bisa beribadah secara langsung dan dilarang, dan juga tentunya tidak bisa bertemu dengan keluarga rohani kita. Nah, hanya saya ingin menyampaikan di sini bahwa coronavirus 19 ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Lukas 12 ayat 11 yang berbunyi, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan." Kita garis bawahi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan dan semua sudah terjadi atas firman-Nya bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari rencana Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, menurut pendapat saya tentang kondisi kota kita saat ini, seakan-akan setiap aktivitas kita dihentikan sejenak, di-freeze-kan sejenak, baik dalam bidang pendidikan, sekolah, dan lain-lain, bidang pekerjaan, maupun dunia gereja pun, beribadah pun kita seakan-akan dihentikan. Walaupun masih banyak yang melakukan aktivitas di luar beberapa, tapi kondisi kota kita saat ini benar-benar di-freeze-kan sejenak. Menurut saya seperti itu. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-5 sampai ke-7, "Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu." Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita memiliki penjaga yang begitu hebat, begitu luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, kita harus menyikapi kondisi ini dengan respon yang benar, dengan bijaksana, seperti ada nasihat di dalam kitab Amsal 22 ayat yang ketiga, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka." Kita percaya dan beriman bahwa Tuhan akan menjagai kita. Namun bukan berarti kita menjadi pribadi yang anggar jago ya Bapak Ibu, atau sosokan. Wah, mentang-mentang kita dijagai Tuhan yang hebat, yang luar biasa, kita sosokan gitu, berani keluar rumah melawan semua virus-virus yang ada, salah satunya virus corona ini. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya, kita harus tetap bijaksana. Ibaratnya kalau kita keluar gitu di jalan, kita melihat ada mobil yang melaju dengan sangat kencang, pastinya kita nggak akan lewat jalan itu ya Bapak Ibu, kita nggak akan melintas jalan itu ya, pasti kita akan berdiam dan kita menunggu mobil itu melaju dengan kencang ya, karena kita sayang nyawa kita ya. Atau bahkan ketika kita lagi makan, kita tahu di dalam makanan kita ada racunnya, pastinya kita tidak akan mau memakan makanan itu ya. Sama halnya dengan virus ini Bapak Ibu yang ada di luar sana ya. Tuhan mau kita menyikapinya dengan respon yang benar dan dengan bijaksana ya. Walaupun kita tahu Tuhan menjaga dan melindungi kita, tapi kita tetap bijaksana, kita ikuti aturan pemerintah untuk kita berada di dalam rumah, berdiam di rumah, menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita, agar virus corona ini terhambat penyebarannya ya Bapak Ibu. Saudara, kita belajar dengan wabah ini, kita belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita belajar untuk betul-betul tunduk kepada Tuhan. Dengan situasi seperti ini, Allah mau kita membuka hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalamnya. Jangan membawa kita dalam ketakutan. Karena dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dia katakan begini, "Serahkanlah
segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita punya hubungan kontak dengan Tuhan itu setiap hari ada di dalamnya. Saudara, bangsa Israel diberkati, bangsa Israel diberikan makan, bangsa Israel butuh daging diberikan daging, tapi bangsa Israel itu di awal tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan hanyalah Musa di dalam membuat punya hubungan pribadi sehingga Allah berbicara kepada Musa. Saudara, kita dengan kita pada hari ini, pada pagi ini, pada jam ini, kita belajar untuk betul-betul buka hubungan, buka kontak dengan Tuhan, supaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Memandang pergumulan saat ini, dan kita harus terus bergumul dalam Tuhan, harus terus percaya walaupun keadaan sulit sekalipun, karena Tuhan juga tidak akan membiarkan kita terjatuh, karena kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Atas pergumulan yang terjadi di kota, bangsa, dan juga dunia hari ini, tentunya kita harus bisa memberikan waktu kita lebih dari biasanya untuk Tuhan hari ini. Karena kenapa? Karena di saat pandemi COVID-19 ini datang, kita lebih banyak berada di dalam rumah. Tentunya kita harus bisa memberikan waktu kita lebih untuk Tuhan, kita harus bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga kita sejenak kita berpikir bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Yang biasa kita berpikir apa yang saya mau, sekarang kita ganti menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang biasa kita berpikir apa yang saya tuju, sekarang kita ganti dengan apa yang Tuhan mau tuju dalam hidup kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sesekali tidak akan meninggalkan kita. Itu jelas tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sesekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas bahwa terjadinya COVID-19 ini kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, hanya kita bisa memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan, karena kita lebih banyak berada di dalam rumah. Sikap dalam menghadapi pergumulan akibat wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini menurut saya dalam Yesaya 41 ayat 10 bilang, jangan takut sebab dialah Allah kita, jangan pernah bimbang sebab dialah yang menyertai kita, dia yang meneguhkan kita, bahkan menolong kita, dia yang akan memegang tangan kanan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita terus datang sama Tuhan, jangan pernah takut dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita tahu dari kondisi pandemi ini yaitu kita tidak melakukan lagi ibadah-ibadah di home, baik di chapter Kelapa Gading, Pondok Gede maupun Otista. Ya, Bapak Ibu, bukan berarti ketika ibadah kita di stop, kita juga ikut-ikutan stop beribadahnya ya Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Walaupun kita tidak secara fisik berada di rumah Tuhan, di gereja, tetapi kita tetap bisa bersekutu di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita akan bertanya, kenapa harus terjadi demikian? Tapi kalau ini terjadi, berarti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Roma 8:28. Ingat baik saudara, pemerintah kita juga harus tunduk. Kita harus patuh kepada pemerintah, keputusan pemerintah. Kita harus tunduk, kita harus belajar untuk ikuti aturan ini. Karena apa? Supaya kita memutuskan mata rantai COVID-19 ini supaya cepat berakhir. Itu sebabnya pemerintah putuskan kita harus stay home. Kita harus tinggal di rumah, kita harus beribadah di rumah, kita harus bersekutu di rumah. Gereja bukan bangunannya di dalam, tapi gereja adalah saudara dan saya. Walaupun bangunan gedung itu ditutup, tapi gereja kita tetap terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk ada persekutuan dengan Tuhan.
Terbuka untuk apa? Untuk persekutuan dengan keluarga. Ada fellowship yang indah di dalam rumah tangga. Balik kembali kepada kebaktian rumah yang Allah inginkan di dalam. Masuk dalam rumah, tutup pintu dan berdoa kepada Dia, bersekutu dengan Tuhan di dalamnya. Artinya ini tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa hubungan kita dengan Tuhan. Nilai tetap sama di dalamnya. Tentang kekristenan saat ini, mungkin nantinya setelah wabah COVID ini selesai, banyak orang-orang yang akan rindu pergi ke gereja, karena untuk saat ini orang hanya bisa beribadah lewat via streaming ataupun lewat via online. Nah, nantinya juga mungkin kekristenan tidak akan mati, malah akan terus bertumbuh sering berjalannya waktu. Karena banyak juga mungkin orang-orang yang dulunya jarang ke gereja, mungkin sekarang juga setelah COVID nanti akan rindu untuk pergi ke gereja untuk ibadah seperti semula. Keadaan kekristenan saat ini tentu akan berubah. Hanya berubah di dalam cara kita beribadah kepada Tuhan. Yang biasanya kita pergi ke gereja untuk melakukan ibadah, sekarang Tuhan inginkan kita beribadah pribadi ke pribadi untuk Tuhan. Jelas tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tentu masih bisa beribadah kepada Tuhan secara pribadi masing-masing atau keluarga. Karena yang Tuhan mau pastinya anak-anaknya tetap beribadah, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Dia. Dan kita berkomunikasi, kita beribadah kepada Tuhan bukan karena gedung, tetapi karena hati yang rindu. Dan itu akan menjadi ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Amin. Pandangan saya tentang keadaan kekristenan ketika pertemuan ibadah ditiadakan saat ini, kita bisa memakai setiap via online, saudara, dari Zoom maupun Skype maupun apapun yang bisa dia pakai aplikasi untuk pertemuan tatap muka walaupun tidak ketemu. Tapi saya melihat setiap kita punya semangat dan antusias yang sama untuk kita bisa saling menguatkan dan menolong satu sama lain walaupun tidak ketemu, tapi kita bisa ketemu dan saling mendoakan via aplikasi-aplikasi yang ada. Oleh sebab itu, yuk mari kita bisa pakai setiap aplikasi yang sudah disediakan dan sudah kita pakai bersama-sama. Saya percaya melalui waktu yang ada saat-saat ini, ya, Tuhan mengingatkan kita untuk terus membangun mezbah kita bersama dengan keluarga atau membangun mezbah kita secara pribadi. Kita berdoa, kita berpuasa, kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan ada banyak hal lainnya yang bisa menyegarkan kembali jiwa dan roh kita. Kita juga dapat mengembangkan potensi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita gunakan kesempatan ini, waktu yang ada untuk kita mengembangkan diri. Dan saya percaya Bapak Ibu, di waktu-waktu yang ada saat ini kita bisa memanfaatkannya untuk melayani keluarga-keluarga kita, orang tua kita, suami, istri, anak, dan mungkin orang-orang di sekitar rumah kita. Kita pakai waktu yang ada untuk kita boleh menjadi berkat bagi mereka, baik melalui tenaga, pikiran, ataupun materi dan lain sebagainya. Akhir kata Bapak Ibu, mari kita terus berdoa bagi bangsa kita agar pandemi ini segera berlalu, dan mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan situasi seperti ini yang tadi saya katakan, kita harus punya buka hubungan dengan Tuhan. Tetap ada hubungan dengan Tuhan, tetap ada hubungan dengan saudara-saudara kita, dengan suami istri, dengan anak, ada Tuhan. Walaupun mungkin hari ini Allah izinkan di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, dalam bangsa ini, di seluruh dunia, semua tempat ibadah harus ditutup, diberhentikan. Karena apa? Supaya kita tetap
ada punya hubungan dengan Tuhan, mau ciptakan hubungan pribadi dengan Tuhan, lebih dekat lagi, lebih jauh lagi dengan Tuhan. Ya, untuk menjaga hubungan saya dengan Tuhan, yaitu dengan, ya mungkin kalau pagi kita bisa saat teduh, saat kita baru bangun tidur, dan juga mungkin Tuhan menyuruh kita semua sekarang untuk lebih dekat pada keluarga. Bisa juga dalam keluarga kita sharing satu dengan yang lain supaya makin dikuatkan, dan juga mungkin agar kita tidak jauh dari Tuhan, mungkin setiap hari bisa lebih sering baca Alkitab. Bagaimana cara saya untuk bisa menjaga hubungan dengan Tuhan? Yang pastinya dengan tetap berdoa, mengucap syukur, karena dengan salah satu cara itulah kita dapat menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu bahkan kita tidak boleh meredupkan api kita. Tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18, yaitu tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Menurut saya keadaan seperti inilah yang membawa kita, yang mengingatkan kita kembali, merecharge kita kembali untuk kita bisa terus semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun ibadah ditiadakan, tapi saya percaya saya dan saudara-saudara yang ada di rumah kita tetap bisa terus bangun mesbah doa di rumah masing-masing, mesbah keluarga di rumah masing-masing, dan itulah yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sedang terjadi saat-saat ini. Oleh sebab itu, jangan padamkan setiap api semangat kita untuk kita bisa cari wajah Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kondisi bangsa dan kota kita saat ini sungguh sangat mencemaskan. Virus corona masih terus mewabah di negeri ini. Virus yang mematikan ini menyebar dengan cepat dan sangat masif. Tidak ada obat yang bisa menghentikan. Tidak ada obat ataupun vaksin yang bisa mencegah. Bahkan data terakhir yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah di dalam penanganan COVID-19 ini, kemarin tercatat ada 8.221 orang yang terpapar COVID-19 ini. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diatasi dan diantisipasi. Di tengah situasi yang kelam ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan berdiam diri di tengah-tengah epidemi corona ini? Bahkan mungkin saudara akan bertanya-tanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Merebaknya COVID-19 ini bukanlah hukuman dari Tuhan, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Justru situasi yang seperti ini menyadarkan kita betapa kita sebagai makhluk hidup yang sangat rentan dan perlu pertolongan dari Tuhan di dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, karena Allah telah berfirman di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5 menyebutkan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, baik pada masa lalu, saat ini, maupun pada masa yang akan datang. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu terjadi, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Atau karena Tuhanlah yang mengizinkan hal tersebut. Bukankah di Alkitab menyebutkan bahwa sehelai rambut kita rontok pun Tuhan mengetahui dan mengizinkannya. Namun
mengizinkan dan menyebabkan itu adalah dua hal yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kendati virus corona belum ada obatnya, belum ada vaksin untuk mencegahnya, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan seorang ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Kita juga tidak punya cukup sumber daya, kemampuan untuk menolong mereka yang terpapar secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16 menyebutkan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah Tuhan, anugerah kesembuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapat suplai makanan yang cukup. Para medis dapat mengobati para korban dengan efektif dan tubuhnya dapat terbebas dari paparan virus. Para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa yang akan datang. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan-peraturan yang menjamin keamanan setiap warga negara dari ancaman virus. Seraya kita berdoa, kita juga bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Mungkin maksud kita baik untuk menginformasikan hal-hal kepada saudara-saudara kita atau kepada teman-teman kita, namun bisa saja yang terjadi malah kepanikan. Itulah sebabnya kita tidak perlu menyebarkan hal-hal yang belum kita pahami kebenarannya. Kita berdoa, berdiam diri, tidak menyebarkan kabar-kabar hoak. Itulah salah satu tindakan sederhana kita yang dapat kita lakukan untuk menolong membuat keadaan bangsa dan kota kita ini menjadi lebih baik. Dan janganlah lupa kita untuk tetap menerapkan pola hidup sehat sebagaimana himbauan dari Menteri Kesehatan. Pola hidup sehat dapat menolong kita untuk meminimalisir potensi terinfeksi virus corona ini. Selain itu, kita harus juga mentaati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Tidak mudik ataupun bepergian kalau tidak penting sekali. Hal ini berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah tanggapan singkat dari saya tentang kondisi bangsa dan kota saat ini. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Kita tetap berdoa dan melakukan segala ketetapan-ketetapan pemerintah. Sebab pemerintah adalah wakil Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Apa pendapat saudara tentang keadaan kekristenan saat ini ketika pertemuan ibadah ditiadakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, gereja tidak boleh berpangku tangan dan menutup mata. Gereja harus kreatif melayani jemaat dan menjangkau jiwa-jiwa baru.
Gereja harus tetap melakukan pelayanan ibadah sekalipun jemaatnya tidak mungkin hadir secara fisik di gedung gereja. Lantas, bagaimana cara pelayanannya? Saat ini, dunia teknologi di bidang internet sudah sangat-sangat maju pesat. Ibadah lewat streaming online merupakan jawaban yang tepat. Selain dari itu, untuk menjalin komunikasi yang terus-menerus dengan jemaat, gereja harus memiliki komunitas Facebook, WA Group, bahkan harus memiliki podcast yang selalu diupdate. Bahkan bila perlu, mempersiapkan konselor, pendoa syafaat dalam bentuk pelayanan web. Sejak sebelum merebaknya COVID-19 ini, Departemen Teologi Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia telah menyusun buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia tentang gereja online. Dan saya percaya itulah jawaban Tuhan bagi kita dalam menghadapi situasi saat ini. Apa pendapat teologis dari GBI? GBI sangat mendukung pelayanan lewat online ini. Selain dari itu, GBI sangat mendukung pelayanan online, khotbah-khotbah lewat video streaming. Pelayanan online juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa, karena Roh Kudus bisa memakai sarana apa saja, termasuk teknologi internet ini. Karena itu, manfaatkan sarana internet ini untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya saudara diberkati oleh perenungan firman Tuhan, oleh pendapat-pendapat dari saudara-saudara kita mengenai situasi kondisi yang terjadi di dalam bangsa dan kota kita, bahkan bagaimana caranya kita menjadi kuat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan memiliki hubungan yang semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak merubah kasih setia Tuhan yang terus bekerja menyertai kehidupan kita, dan percayalah saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Glory bagi nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami rasakan Tuhan, yang sudah kami terima. Kami rindu biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tapi belajar melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kiranya kami boleh memiliki kekuatan itu, dan kami percaya kekuatan itu ada di dalam Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, menyertai pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka memiliki hikmat marifat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini melewati wabah virus corona dan menghasilkan hasil yang terbaik melalui kebijakan-kebijakan mereka. Tuhan, menyertai kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, yang sedang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang memiliki pergumulan, persoalan secara pribadi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, Tuhan cukupkan, karena Engkau adalah Allah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau juga memberkati GBI Home, menyertai Bapak Pendeta Dr. Hanan Suharto sebagai pendeta pembina, hamba-Mu sebagai gembala jemaat. Tuhan, menyertai kami semua, bahkan pengurus jemaat-Mu, biar kami tetap saling mengasihi, saling menguatkan di masa-masa sulit ini. Kami tetap percaya dan semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih saudara atas waktu untuk saudara bergabung bersama dengan kami, dan biar kiranya program ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.